Landasan konsep dasar inklusif dan implementasi manajerial pendidikan inklusif. Inklusif secara bahasa merupakan kata sifat yang berarti mencakup atau melibatkan semua. Berdasarkan arti kata tersebut, pendidikan inklusif secara sederhana dapat diartikan sebagai pendidikan yang mencakup dan melibatkan semua peserta didik dengan keberagamannya, termasuk di dalamnya peserta didik yang rentan terhadap marginalisasi dan pemisahan. Pendidikan inklusif merupakan upaya pencakupan untuk pemenuhan hak pendidikan bagi semua. Definisi pendidikan inklusif yang dirumuskan dalam Seminar Agra pada tahun 1998 yang disetujui oleh 55 peserta dari 23 negara merumuskan poin-poin sebagai berikut. 1. Lebih luas daripada pendidikan formal, mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, sistem non-formal, dan informal. 2. Mengakui bahwa semua anak dapat belajar. 3. Memungkinkan struktur, sistem, dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak. 4. Mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak, usia, gender, etnik, bahasa, status, HIV atau AIDS, dan lain-lain. 5. Merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya. 6. Merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif. Landasan pendidikan inklusif. 1. Landasan filosofi. Terkait dengan landasan filosofis, Abdul Rahman dalam Kemendikbud tahun 2011 mengemukakan bahwa landasan filosofis penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 2. Landasan yuridis. Landasan yuridis tentang pendidikan inklusif memberikan kerangka dasar bahwa implementasi pendidikan inklusif memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. 1. Dalam Undang-Undang Dasar Amandemen 1945, Pasal 31 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ditambahkan juga dalam ayat 2 dalam pasal yang sama bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 48 menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Kemudian, pada pasal 48 dari Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. 3. Dalam konteks pendidikan nasional, penyelenggaraan pendidikan inklusif memiliki dasar hukum yang jelas. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat 2. Warga negara yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 4. Dalam hal aksesibilitas pendidikan, dinyatakan dalam Pasal 11 Ayat 1 dan 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pasal 32 Ayat 1, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena hambatan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Landasan empiris. Depdiknas tahun 2007 mengemukakan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif mendapatkan dukungan dari berbagai event atau momen, baik internasional maupun nasional. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948. B. Konvensi Hak Anak
pada tahun 1989. C. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua pada tahun 1990. D. Resolusi PBB nomor 48 sampai 96 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan. E. Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusi tahun 1994. F. Komitmen Dakar mengenai pendidikan untuk semua tahun 2000. G. Deklarasi Bandung tahun 2004 dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusi. H. Rekomendasi Bukit Tinggi tahun 2005 menyatakan bahwa pendidikan inklusif dan ramah terhadap anak. Implementasi manajerial pendidikan inklusif. Untuk mengoptimalkan layanan pendidikan di sekolah, penyelenggara pendidikan inklusif dalam pengelolaannya perlu memperhatikan hal-hal berikut. A. Sistem manajemen berbasis sekolah. Sekolah menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan, dan pengevaluasian baik yang berkaitan dengan peserta didik, kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta penataan lingkungan. B. Kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, menghargai perbedaan. Sekolah menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. C. Heterogenitas kebutuhan khusus peserta didik. Sekolah menyiapkan sistem pengelolaan kelas yang mampu mengakomodasi heterogenitas kebutuhan khusus peserta didik. D. Kompetensi guru. Guru memiliki kompetensi pembelajaran bagi semua peserta didik, termasuk kompetensi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. E. Kemampuan guru. Guru memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan peran orang tua, tenaga profesional, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan komite sekolah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di sekolah.